Walaupun wujudnya mengerikan, tapi dia adalah pahlawan yang menegakkan keadilan. Selamat datang di Marvel Indo, dan kali ini kami akan merangkum film Ghost Rider yang pertama. Ayo, siapa di sini yang suka nonton film ini pas kecil di Trans TV? Kalau kalian pernah nonton film ini di TV, apalagi ditemani bapak atau kakak di zaman kecil kalian dulu, langsung komen di bawah ya. Dan langsung saja kita simak bersama keseruan filmnya. Di daerah barat, ada sebuah legenda tentang Ghost Rider. Mereka adalah manusia pilihan yang jiwanya dikutuk untuk mematuhi perintah iblis yang selalu ada di tiap generasi. Terlihat di sana ada seorang Ghost Rider yang membawa gulungan yang disebut sebagai kontrak Sen Venganza, yang di dalamnya berisikan kekuatan dari 1000 jiwa-jiwa jahat. Sebelumnya diceritakan, Ghost Rider ini sudah diperintahkan oleh iblis bernama Mephistopheles untuk membawakan kontrak itu kepadanya. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa dengan kontrak tersebut, iblis Mephisto itu bisa berkuasa dan membawa neraka ke bumi. Sehingga Ghost Rider memilih melarikan diri membawa kontrak itu dan mengkhianati iblis Mephisto yang sudah memberinya kekuatan Ghost Rider. Mephisto kemudian mencari orang lain yang bisa dijadikan Ghost Rider baru untuk mematuhi perintahnya. Sedikit informasi mengenai Mephisto, dia juga diprediksi akan muncul dalam serial WandaVision nanti dan diperankan oleh Evan Peters, aktor Quicksilver dari X-Men. Nah, kenapa Mephisto bisa dimunculkan? Alasannya karena iblis tersebut berhubungan dengan Wanda yang menggila dan menginginkan anak kembar. Dan dari jiwa Mephisto lah anak itu diciptakan. Jika kalian tertarik dengan hubungan Wanda, Mephisto, dan terciptanya anak kembar Wanda, yaitu Wiccan dan Speed, setelah selesai dengan video ini kalian bisa cek video lama dari kami di pojok kanan atas ini. Nah, kembali ke filmnya, kemudian terlihat ada 2 orang ayah dan anak yang bekerja sebagai penghibur dalam acara karnaval. Mereka beratraksi menggunakan sepeda motor dan melewati kobaran api. Sang ayah bernama Barton Blaze yang menderita penyakit kanker ganas, sedangkan anaknya bernama Johnny Blaze yang pada saat itu berusia 17 tahun. Johnny sendiri memiliki seorang pacar bernama Roxanne Simpson. Mereka kemudian berpacaran di bawah sebuah pohon dan Johnny menuliskan GNR Forever. Ya, Joko dan Romlah Forever. Tapi saat asik berpacaran, kemudian ada sedikit masalah yang mengganggu hubungan mereka, di mana Roxanne harus berpindah tempat tinggal karena diperintahkan ayahnya untuk tinggal menemani ibunya. Di sini Johnny Blaze memilih mengajak minggat berdua di hari besoknya supaya mereka bisa menjalani hidup penuh cinta bersama-sama. Mereka kemudian janjian akan berangkat besok siang dan bertemu di lokasi ini. Setelah Johnny pulang, dia menemukan kertas laporan kesehatan yang berisikan status penyakit kanker ayahnya yang sudah menyebar. Dia terlihat sedih sembari mengotak-atik motor atraksinya. Kemudian terlihat Mephisto yang berwujud kakek tua yang mendatangi lokasi karnaval itu. Saat dia berjalan, lampu-lampu menjadi rusak dan pecah dengan sendirinya, menandakan bahwa dia adalah iblis yang kuat. Dia kemudian mendatangi Johnny Blaze dan menawarkan perjanjian supaya ayahnya sembuh dengan menukar jiwa Johnny sebagai gantinya. Johnny sempat meragukan omongan kakek itu, tetapi dia mengeluarkan kertas kontrak dari dalam sakunya. Jari Johnny secara tidak sengaja terluka saat dia memegang kertas itu, dan dengan tetesan darahnya, perjanjian pun terbentuk. Keesokan harinya, Johnny terbangun dan melihat sang ayah yang sudah sangat bugar berbeda dari sebelumnya. Ayahnya juga bilang
bahwa hasil analisa dokter mengatakan dia sudah sembuh 100% dari penyakit kanker. Dan Johnny hanya bisa termenung melihat kenyataan ini. Kemudian sang ayah bersiap untuk kembali melakukan atraksi dengan motornya. Kali ini dia sangat bertenaga, bahkan bukan mobil dan kobaran api yang akan dilompati, melainkan helikopter juga, begitu katanya. Tetapi Johnny bersiap pergi melarikan diri bersama Roxanne. Sang ayah awalnya marah, namun dia kemudian malah mendukungnya dengan memberikan kunci motor yang ada di sana. Johnny kemudian bersiap pergi, tapi dia melihat ada keributan di tempat ayahnya beraksi. Ternyata ayahnya mengalami kecelakaan saat beraksi. Johnny langsung datang ke sana, namun naas ayahnya meninggal beberapa saat kemudian. Johnny kemudian sangat bersedih dengan hal ini. Di saat bersamaan, ada suara tertawa diikuti dengan penampakan kakek tua yang perlahan mulai menghilang. Rupanya, kakek tua jelmaan Mephisto itulah yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Setelah itu Johnny memutuskan untuk pergi, tetapi di tengah jalan dia dihadang oleh kakek tua tadi. Di sini kakek itu mengatakan bahwa suatu saat jika sudah dibutuhkan, dia akan menemui Johnny. Kakek itu kemudian mentransfer kekuatan misterius ke dalam tubuh Johnny sambil menghapus ingatannya dan mengatakan bahwa jiwa Johnny adalah miliknya. Sesaat kemudian, dia menghilang dan pergi meninggalkan Johnny sendirian. Johnny kemudian melanjutkan perjalanan dan dia melihat Roxanne yang sudah menunggu di lokasi yang sudah ditentukan. Tetapi Johnny yang sudah dicuci otak tidak mengingat siapa Roxanne dan langsung meninggalkannya di bawah derasnya hujan. Cerita kemudian dipercepat menunjukkan Johnny yang sudah lebih dewasa. Dia kembali beratraksi menggunakan sepeda motor, tapi kali ini atraksinya lebih gila. Dia melompati banyak sekali truk yang berbaris sejajar, dan di saat dia melompat, ingatan soal kontrak dengan Mephisto tiba-tiba terlintas, membuatnya gagal fokus dan jatuh sampai membuat semua orang beranggapan dia sudah meninggal. Tetapi Johnny bisa selamat dan semua penonton bersorak gembira. Kemudian di tempat lain terlihat sosok menyeramkan yang datang. Dia adalah iblis bernama Blackheart yang menuju ke sebuah bar kecil. Di sana dia membunuh semua orang dengan mengubahnya menjadi mayat kering. Dan kemudian diketahui tujuannya ke sini adalah untuk menemui iblis-iblis lain. Di sana ada iblis yang berwujud seperti cairan bernama Wallow. Iblis berbentuk tanah bernama Gracil. Dan terakhir ada Ebigor alias iblis yang basic kekuatannya adalah udara. Kedatangan Blackheart ke sini adalah untuk meminta bantuan dalam pencariannya terhadap kontrak Sen Vaganza yang akan digunakan untuk menguasai dunia. Di luar bar tersebut, kemudian Mephisto memarahi Blackheart karena bukan tugasnya untuk mencari kontrak tersebut. Di sini Blackheart marah karena Mephisto yang mana adalah ayahnya sendiri malah memberikan kekuatan neraka kepada Ghost Rider pilihannya, bukannya kepada anaknya sendiri. Maka Blackheart menantang ayahnya dan akan membunuh Ghost Rider tersebut. Scene kemudian beralih memperlihatkan Johnny yang bersiap melakukan atraksi lompatan gila dan terbesar sepanjang sejarah perlompatan. Acara ini disebut dengan lompatan kematian karena Johnny harus beraksi di lapangan bola, melompat dari satu gawang ke sisi gawang lainnya dengan jarak 90 meter jauhnya. Tetapi sebelumnya dia ditemui oleh pacarnya dulu, yaitu Roxanne yang bersiap mewawancarainya. Ingatan Johnny tentang Roxanne sudah kembali dan wawancara dimulai, tetapi Johnny malah tidak fokus menjawab pertanyaan. Kemudian acara lompatan maut akan dimulai. Mengerikannya, Johnny malah menambah pertunjukan itu dengan 6 buah helikopter yang harus dilompatinya. Ini semua dilakukan karena dia teringat akan ucapan ayahnya sebelum meninggal. Dan ya, sepertinya ingatan Johnny perlahan mulai kembali. Johnny kemudian melompat, dan kali ini dia bisa mendarat dengan sukses tanpa ada kendala. Rupanya kedatangan Roxanne tadi menjadi semangat dan mood booster untuknya. Setelah itu Johnny langsung pergi melesat mengejar Roxanne yang sedang dalam perjalanan.
Dia menghadang mobilnya dan parkir sembarangan di tengah jalan dan membuat kemacetan. Di sini Johnny ingin supaya bisa kembali berpacaran dengan Roxanne dan meminta supaya mereka makan malam di restoran Italia. Setelah itu Roxanne pergi dan pengendara yang macet bukannya marah-marah, mereka malah minta tanda tangan kepada Johnny. Ya, inilah yang dinamakan dengan The Power of Famous. Kemudian saat tiba waktunya makan malam, Roxanne sudah siap dan menunggu di restoran sesuai janji mereka. Tapi Johnny tidak kunjung datang. Nah, kemana Johnny? Ternyata Johnny sedang bersiap buat OTW nih. Tapi motor kebanggaannya terlihat hilang secara misterius. Tetapi suara mesinnya terdengar dari luar. Dia mengikuti suara mesin itu dan menemukan motornya sudah menyala tanpa ada seseorang yang menghidupkannya. Kemudian muncullah Mephisto yang meminta Johnny untuk membunuh seseorang bernama Blackheart. Johnny langsung menolak karena itu bukan urusannya dan dia juga sedang ada janji makan malam dengan Roxanne. Mephisto kemudian mengatakan bahwa selama ini dirinya lah yang menjadi pelindung Johnny, sehingga dia tidak pernah mati walau melakukan atraksi yang berbahaya. Johnny tidak peduli dan tetap menaiki motornya. Tapi karena sudah terikat kontrak, dia seakan terkunci di atas motor dan pergi dari sana dengan kecepatan super sampai membuat benda-benda di sekitarnya menjadi hancur. Dan Johnny kemudian berhenti di sebuah ruangan yang untuk pertama kalinya kita diperlihatkan dengan transformasi Johnny menjadi Ghost Rider. Mephisto sendiri sedang berada di tempat yang sama dengan Ghost Rider. Dia sedang mencari makam untuk menemukan keberadaan dari kontrak kelas Venganza. Keduanya kemudian bertemu, tetapi Ghost Rider dihadapkan dengan bawahan Blackheart. Dia ditabrak dengan truk tetapi bisa dengan mudah mengalahkan Graysill dan menghancurkannya menjadi kepingan. Sedangkan Blackheart dan yang lain melarikan diri. Ghost Rider kemudian tancap gas dan di perjalanan dia menyelamatkan seorang wanita yang akan dicopet. Dia meminta pelakunya menatap ke dalam matanya dan di sini terlihat perbuatan kejam yang pernah orang itu lakukan. Dan dengan kekuatan penance stare alias tatapan penebus dosa ini, pendosa mendapatkan hukuman atas perbuatannya dan jiwanya akan dibakar saat itu juga. Kemudian tidak terasa sudah subuh, matahari mulai menyingsing dan Johnny Blaze kembali menjadi manusia. Dia yang kesakitan kemudian pingsan di atas makam sang ayah. Saat bangun, Johnny sudah berada di dalam ruangan dekat makam dan bertemu dengan orang tua yang sangat paham seluk-beluk dari Ghost Rider. Dia kemudian menceritakan informasi mengenai Ghost Rider. Mungkin kalian penasaran kenapa dia bisa paham? Apakah dia Ghost Rider juga? Oh, tentu bukan. Tetapi kakek ini sepertinya sudah kenal dengan Ghost Rider sebelumnya. Karena sebelum Johnny bangun, dia terlihat berdiri di dekat makam dari seseorang bernama Carter Slade, Ghost Rider pertama sebelum Johnny Blaze. Kakek itu juga menceritakan bahwa semua Ghost Rider mempunyai penance stare atau tatapan penebus dosa yang digunakan sebagai senjata ultimate-nya. Kakek itu juga bercerita bahwa selain Johnny, sudah ada beberapa Ghost Rider lain yang sudah eksis sejak 150 tahun silam. Johnny kemudian pergi dan dia berhenti di lokasi yang terlihat berantakan akibat ulahnya semalam. Di sana ada Roxanne yang sedang meliput berita dan Johnny menghampirinya untuk meminta maaf. Tetapi Roxanne tidak mau mendengar dan meninggalkannya. Namun, saat malam hari, Roxanne memilih mendatangi rumah Johnny untuk meminta maaf. Di sana mereka berciuman dan Johnny menceritakan alasan kenapa dia tidak datang saat makan malam. Johnny mulai bercerita tentang dia yang menjual jiwanya kepada iblis, tetapi Roxanne tidak percaya dan kemudian meninggalkan Johnny dengan cerita khayalannya. Tidak lama setelah itu, datanglah polisi yang mengepungnya. Johnny dibawa ke penjara karena ada plat nomor dari motornya yang jatuh
dan bekas ban motornya menjadi bukti kuat bahwa Johnny berhubungan dengan kasus pengerusakan jalan. Polisi juga menuduh bahwa Johnny sudah membunuh banyak orang menggunakan cara khusus, sehingga jasad mereka seperti kering terbakar. Padahal kita semua tahu ini adalah ulah dari iblis bernama Blackheart, anak dari Mephisto. Di sini Johnny dibawa ke dalam penjara karena dia bersikeras mengatakan bahwa tidak membunuh siapapun. Dia kemudian dimasukkan ke dalam sel yang penuh dengan orang jahat. Mereka mengenali Johnny dan langsung menghajarnya karena mereka sudah bertaruh banyak uang saat Johnny melakukan lompatan kematian. Mereka mengira Johnny akan mati, tetapi Johnny tetap selamat, sehingga mereka semua kehilangan banyak uang dalam perjudian. Saat dipukuli, Johnny langsung berubah menjadi Ghost Rider dan membuat semua penjahat menjadi terpental. Dia kemudian mengambil jaket keren dari salah satu narapidana dan mengatakan, "Kau tidak bersalah," kepada seorang narapidana yang masih remaja. Sesaat kemudian, dia menaiki motornya dan melarikan diri. Sementara itu, terlihat Blackheart yang masuk ke dalam gereja. Dia menanyakan keberadaan kontrak Saint Vengeance kepada pastor yang ada di sana. Pastor itu mengatakan tidak tahu dan membuat Blackheart menjadi terpancing emosinya. Di sisi lain, terlihat Ghost Rider yang dikejar banyak polisi, bahkan ada yang menggunakan helikopter juga. Johnny kemudian masuk ke dalam air dan mengacungkan jari tengahnya kepada polisi, kemudian dia melarikan diri. Saat di jalan, dia dihadang oleh Abigail yang terbang dan menabraknya dengan cukup keras. Di sini Ghost Rider mengejarnya sampai naik ke atas gedung yang sangat tinggi. Dari gedung lain, terlihat Roxanne yang menyaksikan hal itu dan merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Setelah sampai di atas gedung, Ghost Rider kemudian mengusir helikopter yang mengganggunya dengan melemparnya ke tempat lain supaya menjauh darinya. Dan di bawah gedung terlihat banyak polisi, juga tim SWAT yang sedang bersiaga, serta ada Roxanne juga di sana. Kemudian Ghost Rider dihadapkan dengan Abigail yang wujudnya berbentuk angin sehingga susah untuk ditangkap dengan rantai. Ghost Rider kemudian memutar rantainya yang sudah dibuat terbakar. Dengan ini, dia menghasilkan pusaran api yang membakar Abigail dan bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Ghost Rider kemudian turun dan ingin mendatangi Roxanne, tapi semua pasukan langsung menembakinya, membuat Ghost Rider melarikan diri dari lokasi itu. Besoknya, Johnny kembali mendatangi kakek penjaga makam. Yang ternyata saya baru sadar kalau beliau ini adalah pemeran Jenderal Thunderbolt Ross di film Hulk 2003. Kedatangannya kemari adalah untuk menanyakan kapan semua ini akan berakhir, dan kakek itu menjawab semua akan berakhir jika Johnny menyelesaikan tugasnya. Kakek itu kemudian membawa Johnny ke makam Carter Slade. Dia menceritakan bahwa Slade adalah seorang sheriff dari Texas yang akan dihukum gantung karena suatu masalah. Kemudian datanglah seseorang yang menawari perjanjian supaya Slade bisa selamat dari hukuman. Dan sebagai gantinya, Slade menjadi Ghost Rider. Slade kemudian melarikan diri dengan membawa kontrak Saint Vengeance yang berisikan 1000 kekuatan jiwa jahat, supaya Mephisto tidak bisa melanjutkan rencana jahatnya. Di sini, kakek tua itu mengatakan bahwa Johnny harus menjaga orang terdekatnya, karena Blackheart pasti menyerang orang terdekat dari Ghost Rider supaya bisa mengalahkannya dan mencari kontrak tersebut tanpa gangguan. Sementara itu, terlihat ada polisi yang mendatangi Roxanne dan menanyakan keberadaan Johnny. Polisi itu memaksanya untuk menemukan Johnny dalam kurun waktu 6 jam. Roxanne kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Johnny. Tetapi setelah sampai di sana, dia tidak menemukan Johnny, melainkan rekannya yang bernama Mac yang juga mencari Johnny. Blackheart kemudian mendatangi Roxanne dan membunuh Mac.
Johnny dengan cepat bergegas dan dia menemukan Roxanne yang sedang kesakitan. Di sini Johnny berubah menjadi Ghost Rider dan melawan Blackheart. Saat dia menggunakan tatapan penebus dosa, ternyata tidak berpengaruh apa-apa kepada Blackheart. Karena iblis itu tidak memiliki jiwa untuk dibakar. Blackheart kemudian mencekiknya dan menghantamnya sampai ke lantai, membuat Ghost Rider menjadi kembali dalam wujud manusia. Di sini Blackheart meminta Johnny supaya menjadi bawahannya dan membantunya dalam mencari kontrak, dengan imbalan Roxanne tidak akan dibunuh. Johnny kemudian setuju dan dia mendatangi kakek penjaga makam untuk menanyakan di mana lokasi kontraknya. Ternyata kontrak itu selama ini disimpan di dalam sekop yang sering digunakan untuk menggali makam. Johnny langsung memintanya dan meminta sang kakek supaya percaya kepadanya. Mereka berdua kemudian pergi ke desa angker bernama Saint Vaganza yang berjarak 800 km dari sini untuk menyerahkan kontraknya. Kakek itu kemudian memanggil kudanya dan ternyata dia adalah Ghost Rider bernama Carter Slade. Cie, kalian ketipu. Dua Ghost Rider ini kemudian berkendara menuju ke Saint Vaganza. Setelah sampai, Slade kemudian meninggalkan Johnny dan memberinya senapan laras panjang. Saat melewati rawa, Johnny kemudian ditenggelamkan oleh Wallow, tapi dia bisa berubah menjadi Ghost Rider di dalam air dan membunuh Wallow dengan mudah. Kemudian Johnny berhadapan dengan Blackheart, tetapi sayang sekali fajar sudah tiba, sehingga kekuatan Ghost Rider menjadi lenyap. Blackheart kemudian mendapatkan kontrak itu dan memulai ritualnya, membuat semua jiwa-jiwa jahat yang ada di desa itu merasuki tubuhnya. Dan dengan ini mengubahnya menjadi makhluk mengerikan bernama Legion. My name is Legion. Dia kemudian akan membunuh Johnny, tapi Johnny bisa sedikit berubah menjadi Ghost Rider dan dia menembak menggunakan senapan tadi. Johnny kemudian bisa berubah menjadi Ghost Rider dan melakukan tatapan penebus dosa kepada Blackheart. Jika tadi tidak berhasil karena iblis itu tidak memiliki jiwa, sekarang berhasil karena dia sudah diisi dengan 1000 jiwa jahat. Dan dengan ini, Ghost Rider sukses mengalahkan Blackheart. Tetapi setelah itu, datanglah Mephisto yang akan menarik kembali kekuatan Ghost Rider, tetapi Johnny menolak dan memilih menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan, dan bersumpah akan melawan Mephisto jika dia berulah. Film ini diakhiri dengan memperlihatkan Johnny yang berpacaran dengan Roxanne di tempat favorit mereka. Dan ya, kembali terlihat ada tulisan Joko Love Romlah Forever di sana. Oke semuanya, demikian adalah seluruh alur cerita dari film Ghost Rider pertama. Semoga kalian bisa terhibur dan jangan lupa untuk dukung kami dengan like video ini, klik tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Marvel Indo undur diri, sampai jumpa di video lainnya.